Halo teman-teman, balik lagi di Deep Class. Siap-siap kaget sama fakta-fakta menarik yang bakal bikin kamu mikir dua kali. Ayo kita pergi ke fakta pertama. Apa kamu suka buah? Kamu harus tahu kalau biji apel ternyata mengandung racun. Biji apel mengandung zat bernama amigdalin. Kalau tercerna, zat ini bisa melepas sianida. Racun berbahaya bagi tubuh. Tapi tenang, jumlah sianida di tiap biji apel sangat kecil. Kalau cuma ketelan 1 atau 2 biji, tubuhmu biasanya aman. Ternyata, dulu penghapus dibuat dari roti. Bayangin aja, lagi nulis salah, hapus pakai roti. Terus lapar, malah dimakan. Jadi PR hilang, perut kenyang. Ada berapa jenis pisang yang kamu tahu? 5 atau 10? Faktanya, ternyata ada lebih dari 1.000 jenis pisang di dunia. Jadi, kalau makan pisang, ingat ya, kamu cuma nyicipin sedikit dari ribuan jenis yang ada. Stroberi jadi satu-satunya buah yang punya biji di bagian luar kulitnya. Rata-rata, ada sekitar 200 biji kecil yang menempel di setiap buah stroberi. Tahu nggak? Kentang yang berubah hijau ternyata bisa beracun. Warna hijau ini muncul karena solanin, racun alami yang terbentuk saat kentang terpapar sinar matahari. Kalau kebanyakan dimakan, bisa bikin mual, sakit perut, bahkan keracunan. Jadi, kalau nemu kentang yang hijau, lebih baik jangan dimakan ya. Sebelum buah jeruk ditemukan di Eropa, ternyata warna orange belum punya nama loh. Orang-orang dulu menyebutnya dengan istilah merah kuning. Baru setelah jeruk masuk, warna itu mulai dikenal sebagai orange. Jadi bisa dibilang jeruklah yang memberi nama pada warna oranye. Ternyata biji pepaya bisa dimakan loh. Biji pepaya punya rasa sedikit pahit dan pedas, mirip merica. Bahkan di beberapa negara biji pepaya dipakai sebagai pengganti lada. Selain itu, bijinya juga mengandung antioksidan, serat, dan enzim yang baik untuk pencernaan. Tapi ingat, jangan berlebihan ya, karena kalau terlalu banyak justru bisa bikin perut gak nyaman. Dulu, buah alpukat hanya bisa bertahan karena dimakan hewan besar purba seperti sloth raksasa. Mereka memakan alpukat utuh, lalu menyebarkan bijinya lewat kotoran. Tapi ketika hewan-hewan itu punah, alpukat nyaris ikut hilang. Beruntung manusia purba mulai menanam dan merawat alpukat. Sejak saat itu, alpukat selamat dari kepunahan. Kita sering mengira bahwa ular adalah hewan paling mematikan. Tapi faktanya, ular hanya membunuh sekitar 100.000 orang per tahun. Sedangkan nyamuk, mereka menyebabkan lebih dari 700.000 kematian tiap tahun lewat penyakit berbahaya. Tahu nggak, beruang grizzly bisa mencium bau dari jarak 18 mil atau sekitar 29 km. Itu artinya hidung mereka 2.000 kali lebih tajam dibanding manusia. Ternyata, jangan salah dulu, buaya itu bukan selingkuh loh. Faktanya, buaya justru dikenal sebagai hewan yang setia. Kalau udah nemu pasangan, dia bakal hidup bersama, sampai salah satunya mati. Jadi, kalau ada yang bilang dasar buaya darat, ingat, buaya asli lebih setia daripada beberapa manusia. Tahu nggak, zebra nggak bisa tidur sendirian. Mereka harus tidur dalam kelompok, biar ada yang jaga dari predator. Kalau sendirian, zebra hampir nggak pernah berani memejamkan mata. Pernah mikir nggak kenapa burung merpati bisa dipakai untuk kirim surat? Ternyata, merpati bukan mengirim surat ke orang lain, tapi selalu kembali ke rumahnya sendiri. Jadi, kalau mau pakai merpati pos, suratnya hanya bisa sampai ke pemilik kandang tempat merpati itu tinggal. Singkatnya, merpati bukan kurir keliling, tapi tukang pulang. Surat cuma bisa diterima oleh orang yang punya kandangnya. Jangan meremehkan babi, mereka lebih cerdas dari rata-rata anak usia 3 tahun. Babi bisa mengenali cermin, memahami perintah, bahkan memecahkan masalah. Banyak yang percaya serigala melolong karena cahaya bulan.
Tapi sebenarnya mereka melolong untuk berkomunikasi dengan kawanan. Kadang juga karena kesepian atau sedih. Tikus bisa merasakan kesedihan tikus lain. Kalau ada temannya stres atau sedih, tikus lain bisa ikut merasa gelisah. Tikus hewan kecil dengan empati besar. Kalau tikusnya besar, kira-kira gimana ya?